Persebaya datangkan bek asing baru asal Brazil. Persebaya Surabaya membuat kejutan di jendela transfer pertengahan musim BRI Liga 1 2023-2024. Tim berjulukan Bajul Ijo itu mendatangkan bek asing baru, yakni Yan Victor. Bek asal Brasil itu sudah tiba di Surabaya pada Minggu 5 November 2023. Namun, Persebaya Surabaya masih belum mengeluarkan pengumuman. Kabar ini cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya tidak ada rumor mengenai bergabungnya Yan Victor. Dari informasi yang beredar, Yan Victor bakal menambah kekuatan lini belakang, terutama jantung pertahanan, bukan menggeser slot Dusan Stefanovic, artinya dia bisa berdua dengan Dusan di posisi bek tengah. Kabar ini sekaligus membuat stok bek di Persebaya Surabaya bertambah, sebab klub asal Kota Pahlawan itu baru saja melepas bek lokal Yohanes Kandaimu. Persib disebut terpukau dengan 3 bek Liga Malaysia. Bursa transfer putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024 masih adem ayem. Manuver perpindahan pemain yang melibatkan klub besar terbilang minim, namun rumor datang dari negeri jiran. Persib Bandung diklaim mengamati 3 bek yang bermain di Liga Super Malaysia. Ketiganya adalah Gabriel Perez dari Sabah FC, Matko Zirdum, dan Giancarlo Galifuoco dari Kuala Lumpur City FC. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, pernah menangani Matko Zirdum dan Giancarlo Galifuoco sewaktu masih memoles Kuala Lumpur City FC pada 2021-2023. Artinya, tim berjulukan Pangeran Biru itu mesti mengorbankan legiun impornya jika ingin mendatangkan satu dari 3 bek itu. Dari 6 pemain asing Persib, 3 diantaranya berperan sebagai bek. Posisi Alberto Rodriguez paling terancam daripada Daisuke Sato dan Nick Kuiper, sebab palang pintu asal Spanyol itu kerap bermain angin-anginan di musim ini. Erick Thohir ternyata tawarkan timnas Palestina berkandang di Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir menawarkan timnas Palestina untuk berkandang di Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini. Timnas Palestina akan bermain 2 kali masing-masing melawan timnas Lebanon dan timnas Australia dalam putaran kedua grup 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Palestina tidak mungkin bertanding di negaranya karena situasi yang tidak kondusif akibat serangan Israel, sehingga mesti mencari tempat lain. Oleh karena itu, Erick Thohir menawarkan Indonesia sebagai kandang Palestina saat mereka memainkan laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada bulan ini. Menurutnya, kandang Indonesia, kandang Palestina juga. Sekjen PSSI Yunus Nusi juga telah bersurat kepada Federasi Sepak Bola Palestina (PFA). Erick Thohir disebutkan bersedia untuk memenuhi kebutuhan Mohamed Rasdi dan kawan-kawan selama di Indonesia. PSIS bangga Wahyu Prasetyo kembali dipanggil timnas Indonesia. Bek andalan PSIS Semarang Wahyu Prasetyo mendapatkan dukungan penuh dari klubnya setelah mendapatkan panggilan timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar pemanggilan Wahyu Prasetyo ini telah tertuang dalam surat resmi yang dikirimkan oleh PSSI. Ia menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil Sintayong. Dengan pemanggilan itu, Wahyu berpeluang untuk membantu perjuangan tim Garuda yang dijadwalkan menjalani 2 laga tandang. Laga pertama digelar di markas Irak, sedangkan duel berikutnya di kandang Filipina. Pada 2 laga sebelumnya, tepatnya saat timnas Indonesia berjumpa Brunei Darussalam dalam fase putaran pertama, pemain yang akrab disapa Hut itu tak mendapatkan kesempatan bermain dari Sintayong. Pelatih Brasil ucapkan selamat kepada Welper Jardim yang masuk skuad timnas U17. Pelatih timnas Brasil U17 Felipe Leal mengucapkan selamat kepada Welper Jardim yang masuk skuad timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Welper Jardim adalah bek Sao Paulo U17 di Brasil. Pemuda berusia 16 tahun ini lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 25 April 2007. Welper Jardim adalah putra mantan pemain asing Liga Indonesia, Elisangelo Jardim Jesus. Sejak kecil ia pindah bersama keluarganya ke Brasil. Bersama Amar Raihan Bergik, Welper Jardim menjadi 2 pemain diaspora timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Persikabo siap melepas Dimas Derajat dengan bandrol 10 miliar rupiah. Pelatih Persikabo 1973 Aji Santoso buka suara mengenai rumor kepindahan Dimas Derajat. Menurut Aji, pihaknya siap merelakan kepergian sang pemain bila ada klub yang mau membayar 10 miliar rupiah. Dimas Derajat dalam beberapa hari terakhir menjadi perbincangan di dunia maya. Kabarnya PSIS Semarang tertarik mendatangkan penyerang Persikabo itu demi menambah kualitas di lini depan. Aji Santoso menilai ketertarikan klub BRI Liga 1 kepada Dimas Derajat merupakan sesuatu yang wajar. Itu menjadi bukti pemain berusia 26 tahun tersebut memiliki kualitas. Saat ini Dimas Derajat masih terikat kontrak sampai 28 Februari 2027, namun Aji menegaskan siap melepas sang pemain bila ada tawaran yang datang sebesar 10 miliar.
Panama habisi Bayangkara FC U19 10-0 jelang Piala Dunia U17 2023. Timnas Panama U17 mengamuk menjelang Piala Dunia U17 2023. Tim berjulukan La Rojita itu menghabisi Bayangkara FC U19 dalam uji coba. Panama berpesta 10 gol tanpa balas ke gawang Bayangkara FC U19 di lapangan Unesa, Surabaya, Sabtu 4 November 2023. Latih tanding kontra Bayangkara FC U19 menjadi persiapan akhir Panama sebelum berkancah di Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Panama tergabung dalam grup A Piala Dunia U17 2023 bersama tuan rumah Timnas Indonesia U17, Timnas Ekuador U17, dan Timnas Maroko U17. Bima Sakti beberkan proses adaptasi cepat dua pemain keturunan di Timnas U17. Persiapan Timnas Indonesia U17 untuk berlaga di Piala Dunia U17 2023 semakin matang. Skuad Garuda sudah berada di Surabaya sejak beberapa hari yang lalu. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengungkapkan kondisi terkini skuadnya, termasuk kondisi dua pemain keturunan Wilber Jardim dan Amar Berkik. Bima Sakti menyebut Wilber dan Berkik beradaptasi dengan sangat baik, bahkan keduanya disebut sudah mulai lancar berbahasa Indonesia. Lebih lanjut, Bima Sakti menyebut Wilber Jardim dan Amar Berkik semakin lancar berbahasa Indonesia. Mereka bahkan diharapkan segera bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lancar. Wilber Jardim diketahui merupakan pemain keturunan Brazil, sementara Amar Berkik memiliki garis keturunan Jerman. Bima Sakti sangat percaya pada kualitas yang dimiliki Wilber Jardim dan Amar Berkik. Keduanya disebut bisa berkontribusi besar di Piala Dunia U17 2023. Bocoran Erick Thohir soal naturalisasi baru pemain Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan program naturalisasi pemain keturunan akan terus berlanjut. Terbaru, ada proses naturalisasi Justin Hapner yang memasuki fase akhir. Pemain keturunan Belanda itu disebut tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia. Padahal proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun ini sempat mandek. Selain Justin Hapner, PSSI menurut Erick Thohir juga tengah mengupayakan program naturalisasi kepada pemain keturunan yang lain, yakni Jay Itzes dan Nathan Joaon. Selama ini program naturalisasi pemain keturunan Timnas Indonesia kerap menyasar pemain yang berposisi sebagai bek. Keberadaan Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan beberapa nama lain menjadi bukti nyata. Namun Erick Thohir menyebut akan ada satu striker dan satu gelandang keturunan yang sedang dalam proses pendekatan untuk dinaturalisasi. Presiden FIFA Gianni Infantino sebut Indonesia sebagai warga negara yang indah. Jelang pembukaan Piala Dunia U17 2023, Presiden FIFA Gianni Infantino sebut Indonesia sebagai negara yang indah. Pembukaan ajang tersebut bakal digelar pada pekan depan. Infantino menyampaikan dalam unggahan terbaru di Instagram pribadinya. Dia juga menyampaikan kepada dunia tentang betapa indahnya Indonesia. Pada kesempatan tersebut, dia berharap Piala Dunia U17 2023 bisa mempersatukan bangsa-bangsa. Pemain-pemain muda ini juga diyakini akan menjadi bintang sepak bola masa depan.